Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini kita membahas terkait teks eksplanasi dalam struktur, ciri, tujuan, dan kaidah teks eksplanasi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di sini mengatakan bahwa 3.4 itu kalian akan menganalisis struktur dan struktur kebahasaan teks eksplanasi. Untuk prakteknya yaitu menganalisis struktur teks eksplanasi dan menganalisis kebahasaannya. Kemudian 4.4-nya yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dan untuk prakteknya yaitu merancang teks eksplanasi dan menyusun teks eksplanasi. Secara definisi, teks eksplanasi merupakan penjelasan-penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang fenomena alam maupun fenomena sosial yang di dalamnya bisa menjelaskan terkait sebab dan akibat dari fenomena tersebut. Di sini ditandai dengan ada di dalam definisinya ada mengapa dan bagaimana, ada sebab, akibat, dan memiliki proses atau yang disebut dengan hubungan kausalitas. Struktur teks eksplanasi. Di sini struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum, yaitu general statement, merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang akan dibahas secara umum. Jadi tidak secara khusus atau secara spesifik. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan bagian yang sering juga disebut urutan sebab akibat atau hubungan kausalitas dari sebuah teks dari suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Bagian yang ketiga atau struktur yang ketiga adalah interpretasi, merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi dari simpulan dari teks eksplanasi yang sudah dijelaskan baik dari pernyataan umum maupun deretan penjelas, disimpulkan di bagian interpretasi atau bagian penutup di sebuah teks eksplanasi. Tujuan penulisan teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Jadi teks eksplanasi memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana fenomena itu bisa terjadi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Bukan seperti teks prosedur, yaitu bagaimana cara untuk membuat. Nah, kalau teks eksplanasi adalah bagaimana fenomena itu bisa terjadi, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi terbagi menjadi 4. Satu, informasi yang termuat di dalamnya berdasarkan fakta. Maksudnya, informasi yang dimuat di dalam teks eksplanasi dari ketiga struktur tersebut memuat fakta-fakta yang memang sesuai dengan kenyataan, bukan diisi oleh opini-opini atau pendapat-pendapat penulis teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, yaitu hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan alam maupun pengetahuan sosial. Ketiga, sifatnya informatif dan berusaha untuk mempengaruhi. Maksudnya, teks eksplanasi ini sifatnya berupa informasi yang memang bisa mempengaruhi orang untuk menjadi tahu bagaimana fenomena alam tersebut terjadi, bagaimana fenomena sosial itu terjadi. Keempat, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Ini adalah ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu terkait kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah teks eksplanasi umumnya memiliki ciri bahasa sebagai berikut, yaitu fokus pada hal umum, yaitu generik pada partisipan manusia, bukan partisipan manusia, atau no human partisipan, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Yang kedua yaitu terdapat
penggunaan istilah ilmiah. Maksudnya yaitu istilah-istilah keilmuan, baik itu ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial yang diwakili oleh beberapa istilah-istilah keilmuan yang berhubungan dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang kelima, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi penghubung waktu misalkan seperti kemarin dijelaskan kalau konjungsi kausalitas yaitu yang menghubungkan sebab akibat, misalkan jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Pertama, kemudian itu merupakan konjungsi penghubung waktu. Dan yang kelima adalah eksplanasi, ditulis untuk membuat justifikasi bahwa suatu yang diterangkan secara kausal itu. Maksudnya, untuk membenarkan bahwa sesuatu yang diterangkan secara sebab akibat itu adalah benar adanya karena dimuat dari sebuah fakta. Kita masuk ke analisis struktur pada teks eksplanasi. Benar, struktur teks eksplanasi sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada sebuah contoh teks eksplanasi yang membahas terkait fenomena alam gerhana bulan. Di sini dikatakan pernyataan umum. Jadi bagian pernyataan umum di dalam teks eksplanasi berikut ada di 2 paragraf awal. Di sini dijelaskan kondisi umum teks tersebut, bagaimana menjelaskan peristiwa gerhana bulan tersebut. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas di sini menjelaskan hubungan sebab akibat, bagaimana gerhana bulan itu bisa terjadi atau sebab dan akibat fenomena alam tersebut hingga menjadi sebuah gerhana bulan. Interpretasi yaitu sebuah kesimpulan. Di sini dikatakan ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penambang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, merupakan sebuah kalimat kesimpulan. Kemudian analisis kaidah, masih terkait teks eksplanasi fenomena alam yaitu gerhana bulan. Kaidah yang pertama yaitu fokus pada hal umum yaitu generik, bukan partisipan manusia. Di sini di teks eksplanasi ini tidak menjelaskan tentang manusia, tetapi bagaimana fenomena alam itu bisa terjadi dan dijelaskan unsur sebab dan akibatnya. Yang kedua, terdapat penggunaan istilah ilmiah atau istilah-istilah keilmuan. Di sini ada bidang orbit bulan, kemudian ada bidang ekliptika, kemudian ada atmosfer bumi. Di sini kita kenal bahwa istilah-istilah tersebut dikenal pada bidang-bidang keilmuan astronomi, geografi, yaitu bidang-bidang keilmuan tentang astronomi dan geografi. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Di sini ada beberapa. Ada ketika, di sini ada mengapa, kemudian ada karena. Ini adalah beberapa konjungsi yang menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu bisa terjadi atau hubungan kausalitasnya atau hubungan sebab akibatnya. Demikian materi untuk teks eksplanasi, baik itu penjelasan terkait definisi, struktur, kaidah, ciri, tujuan, hingga bagaimana menganalisis sebuah teks eksplanasi yang diberikan contoh pada teks eksplanasi fenomena alam gerhana bulan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.